Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Zahra dari kelas Sosiologi 2023E dengan NIM belakang 147. Hadirnya saya di sini akan menunaikan tugas UTS untuk mata kuliah Pancasila. Berikut video saya. Yang pertama, jelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan beri contoh implementasinya. Di setiap bangsa pasti memiliki pandangan hidup sendiri, tak terkecuali untuk Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pandangan hidup dari negara kita adalah Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang memuat ideologi, cita-cita, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, dalam setiap sendi kehidupan, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Membahas tentang makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia untuk memberikan arah perilaku agar selaras dengan nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya. Pancasila bukan hanya sebatas dasar negara di negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, namun keberadaannya turut menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia sebab unsur-unsur dalam Pancasila sejatinya tersusun dari beragam pandangan hidup dari masyarakat Indonesia sendiri. Adapun sejumlah manfaat yang bisa dirasakan dari menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, yaitu pertama, bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang berdiri kokoh sebagai bangsa merdeka dan berdaulat. Yang kedua, Pancasila menjadi pedoman pemecahan permasalahan yang dihadapi. Dan yang ketiga, Pancasila turut sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam membangun dirinya sendiri dan berhubungan dengan bangsa yang lain. Lalu, apa sih contoh implementasi dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Berikut beberapa contoh implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia didorong untuk menjalankan agamanya dengan bebas dan menghormati keyakinan orang lain. Toleransi beragama merupakan nilai penting dalam masyarakat Indonesia, dan orang-orang yang berbeda keyakinan seringkali hidup dan bekerja sama secara damai. Yang kedua, kemanusiaan. Masyarakat Indonesia diharapkan memperlakukan satu sama lain dengan baik dan hormat, tanpa memandang status sosial, suku, ataupun agama. Prinsip ini juga menekankan pentingnya membantu mereka yang membutuhkan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, persatuan. Masyarakat Indonesia didorong untuk bekerja sama demi kebaikan bersama dan mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Prinsip ini juga menekankan pentingnya integrasi nasional dan pelestarian warisan budaya Indonesia yang sangat beragam. Yang keempat, demokrasi. Masyarakat Indonesia didorong untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, termasuk memberikan suara dalam pemilu dan menyampaikan pendapat secara bebas. Prinsip ini juga menekankan pentingnya hak asasi manusia dan supremasi hukum. Yang kelima, keadilan sosial. Masyarakat Indonesia didorong untuk berupaya mewujudkan masyarakat yang lebih adil, di mana setiap orang memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan. Prinsip ini juga menekankan pentingnya melindungi lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan ke seluruh. Pertanyaan kedua, sejarah mencatat bahwa Belanda menguasai Indonesia kurang lebih 3,5 abad. Sebenarnya, sudah banyak perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Namun, perjuangan tersebut tidak berhasil. Coba jelaskan apa yang menyebabkan perjuangan bangsa Indonesia tersebut tidak berhasil. Perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda merupakan proses panjang dan sulit yang berlangsung selama beberapa dekade. Meskipun berbagai upaya yang dilakukan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan, namun belum berhasil sampai terjadinya revolusi nasional Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan upaya-upaya sebelumnya untuk memperoleh kemerdekaan. Antara lain, yang pertama, kurangnya persatuan. Masyarakat Indonesia terpecah belah berdasarkan etnis, agama, dan politik, sehingga sulit melakukan perlawanan terkoordinasi terhadap Belanda. Yang kedua, keunggulan militer Belanda. Belanda mempunyai militer yang terlatih dan diperlengkap dengan baik, yang memberikan mereka keuntungan besar dibandingkan kaum nasionalis Indonesia. Yang ketiga, dukungan internasional terhadap Belanda. Banyak negara barat, termasuk Amerika Serikat, mendukung Belanda dalam upayanya mempertahankan kendali atas Indonesia, sehingga menyulitkan kaum nasionalis Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan internasional. Yang keempat, perpecahan internal di kalangan nasionalis Indonesia. Terdapat perbedaan pendapat di antara para pemimpin nasionalis Indonesia mengenai cara terbaik untuk mencapai kemerdekaan, yang menyebabkan pertikaian dan
melemahkan gerakan. Yang kelima, ketergantungan ekonomi pada Belanda. Perekonomian Indonesia sangat bergantung pada investasi dan perdagangan Belanda, sehingga menyulitkan kaum nasionalis Indonesia untuk melakukan boikot atau embargo ekonomi yang efektif. Yang keenam, meskipun terdapat tantangan-tantangan tersebut, bangsa Indonesia terus memperjuangkan kemerdekaannya dan akhirnya berhasil memperoleh kebebasannya melalui kombinasi upaya militer dan diplomasi. Pertanyaan yang ketiga, setelah Pancasila berhasil dirumuskan, BPUPKI membentuk Panitia 9 dan bersidang pada tanggal 22 Juni 1945 yang pada akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta. Namun, Piagam Jakarta ini menuai pro dan kontra antara golongan nasionalis dan agamis. Coba ceritakan apa permasalahan yang menjadi pro dan kontra tersebut dan bagaimana solusi dari masalah tersebut. Piagam Jakarta merupakan dokumen yang disusun oleh Panitia 9 yang ditunjuk oleh BPUPKI dan untuk membahas masalah dasar negara. Dokumen tersebut memuat 5 prinsip ideologi Pancasila, namun juga memuat kewajiban umat Islam untuk mengikuti hukum syariah. Berikut isu-isu yang menimbulkan kontroversi. Pertama, kaum nasionalis percaya bahwa negara harus sekuler, sedangkan kelompok Islam menginginkan negara berdasarkan hukum syariah. Yang kedua, dimasukkannya hukum syariah dalam Piagam Jakarta dipandang sebagai ancaman terhadap kebebasan beragama non-muslim. Yang ketiga, kontroversi ini menyoroti tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok di Indonesia dan pentingnya menemukan kompromi yang dapat mengakomodasi beragam kepentingan masyarakat Indonesia. Yang keempat, dimasukkannya hukum syariah ini menimbulkan kontroversi dan menimbulkan perselisihan antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Kaum nasionalis percaya bahwa negara harus sekuler, sedangkan kelompok Islam menginginkan negara harus berdasarkan hukum syariah. Kontroversi ini akhirnya diselesaikan dengan menghapuskan referensi hukum syariah dari Piagam Jakarta, dan versi final Undang-Undang Dasar Indonesia tidak memasukkan referensi apapun ke hukum syariah. Kompromi tersebut dicapai dengan merumuskan sila-sila Pancasila ke dalam pembukaan konstitusi masa depan yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Solusi atas kontroversi tersebut adalah dengan menghapus rujukan hukum syariah dari Piagam Jakarta. Versi final Undang-Undang Dasar Indonesia tidak memuat referensi apapun terhadap hukum syariah. Kompromi tersebut dicapai dengan merumuskan sila-sila Pancasila ke dalam pembukaan konstitusi masa depan yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Pertanyaan yang keempat, jelaskan secara singkat proses terbentuknya nilai, norma, dan moral dalam masyarakat. Permasalahan-permasalahan sosial selalu ada dalam suatu masyarakat ataupun negara. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial tersebut dibutuhkan yang dinamakan dengan moralitas dan hukum. Baik moralitas dan hukum dalam artian masing-masing adalah sebagai satu kesatuan. Berikut beberapa unsur kunci yang berperan dalam pembentukan nilai, norma, dan moral dalam masyarakat. Yang pertama, penggunaan atau usage. Ini mengacu pada cara melakukan sesuatu dalam masyarakat tertentu yang dapat menjadi kebiasaan atau tradisi seiring berjalannya waktu. Yang kedua, folkways. Ini adalah norma-norma informal yang mengatur perilaku sehari-hari, seperti tata krama dan etiket. Yang ketiga, mores. Ini adalah norma-norma yang lebih formal yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan ditegakkan melalui sanksi sosial. Yang keempat, adat istiadat. Ini adalah praktik dan kepercayaan tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi. Proses pembentukan norma yang bertumpu pada nilai dan moral masyarakat melibatkan beberapa tahapan, antara lain yang pertama pelembagaan dan yang kedua internalisasi. Institusionalisasi mengacu pada proses formalisasi norma dan menjadikannya bagian dari struktur sosial. Sedangkan internalisasi mengacu pada proses individu mengadopsi dan menginternalisasikan norma-norma tersebut sebagai bagian dari nilai dan keyakinan pribadinya. Nilai dan norma dalam masyarakat terbentuk dari kebiasaan di dalam struktur sosial masyarakat. Nilai adalah sesuatu hal yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Nilai berpatokan dengan sikap dan perilaku individu atau golongan yang ada di masyarakat. Sementara itu, norma adalah aturan tak tertulis yang dibuat masyarakat karena adanya kebiasaan dalam golongan suatu masyarakat tersebut. Nilai dan norma dibuat agar kehidupan sosial masyarakat lebih tertata dan teratur sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat.
Terakhir, pertanyaan kelima, bangsa Indonesia sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Namun, ternyata di masyarakat juga berkembang ideologi lain seperti Pancasila, seperti ideologi liberal, kapitalis, sosialis, sampai ideologi yang berbasis agama. Menurut Anda, bagaimana seharusnya kita memposisikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah ideologi-ideologi lain yang juga berkembang di masyarakat? Sebagai ideologi yang terbuka dan fleksibel, Pancasila dapat beradaptasi dengan kondisi yang ada tanpa harus mengubah esensi nilai-nilai standar yang terkandung di dalamnya. Namun, ada ideologi lain yang ada di masyarakat seperti liberalisme, kapitalisme, sosialisme, dan ideologi yang berbasis agama. Berikut beberapa cara agar Pancasila dapat diposisikan sebagai ideologi di tengah ideologi lain. Yang pertama, Pancasila harus diusung sebagai kekuatan pemersatu yang dapat mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang dan keyakinan yang berbeda. Perlu ditegaskan bahwa Pancasila merupakan sistem nilai bersama yang dapat membantu menjabatani perbedaan dan mendorong keharmonisasian sosial. Yang kedua, Pancasila harus dihadirkan sebagai ideologi yang seimbang dan harmonis serta mampu mengakomodasi beragam kepentingan dan cara pandang. Perlu ditegaskan bahwa Pancasila bukanlah ideologi yang kaku atau dogmatis, melainkan ideologi yang terbuka dan fleksibel yang dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Dan yang ketiga, Pancasila harus digunakan sebagai kerangka pengambilan keputusan dalam pengembangan kebijakan di semua bidang masyarakat, termasuk politik, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Perlu ditekankan juga bahwa Pancasila memberikan pendekatan pemerintahan yang komprehensif dan terintegrasi yang dapat membantu mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi Indonesia.